Halo semua, saya Aurelia Verly dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 8. Saya Jovita Udria Ciandra dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 23. Jadi kami akan memberikan penjelasan mengenai soal yang diberikan. Nah, jadi ini soal yang pertama. Jadi kita nulis dulu diketahuinya F1 itu 80 Newton dan 30 derajat. Lalu F2 itu 20 Newton dan 60 derajat. Lalu cara mengerjakannya, selanjutnya kita kerjakan yang besar dulu. Besarnya F1S itu caranya 80N dikali cos 30. 80 cos 30 itu sama dengan 1/2 akar 3. Jadi hasilnya 40 akar 3. Lalu F1Y itu 80 dikali sin 30. Pokoknya kalau X itu menggunakan cos, kalau Y itu menggunakan sin. Lalu 80 sin 30 itu sama dengan 1/2. Dihitung hasilnya 40. Jadi F1 itu besarnya 40 akar 3, 40. Selanjutnya kita akan hitung F2 nya. Jadi F2X tadi, F2 kan 20 Newton dikali cos 60. Lalu kita hitung 20 cos 60 itu sama dengan 1/2. Jadi hasilnya 10. Lalu F2Y itu 20 dikali sin 60. Sin 60 itu sama dengan 1/2 akar 3. Lalu kita hitung menjadi 10 akar 3. Jadi besar F2 10 akar 3. Selanjutnya yang terakhir arah. Kita lihat dulu tadi. Arahnya F1 ke kanan, lalu F2 itu ke bawah. Jadi kayak digabungin gitu F1 dan F2-nya. Kita gambar saja langsung. Jadi F1-nya ke sini. Itu 80 Newton. Lalu F2-nya ke sini 20 Newton. Nah, yang terakhir ke sini, ini R. Jadi belum kita ketahui. Nah, gimana cara ngitung R-nya? R-nya itu kita dapat dari Pythagoras. 80 kuadrat dikurang 20 kuadrat. 6.400 dikurangin 400. Hasilnya 6.000, akar 6.000. Akar 6.000 itu kita hitung jadi 20 akar 15. Jadi R segini. Oke, jadi sekarang soal nomor 2, yaitu sebuah mobil mula-mula diam. Setelah 5 detik, kecepatannya 36 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh mobil pada saat itu? Pertama-tama kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya berarti spin 0-nya sama dengan 0. Lalu kecepatannya 36 km per jam, berarti Vt sama dengan 36 km per jam. Lalu jangan lupa untuk kita ubah ke meter per sekon dulu. Diubah meter per sekon jadinya 10 meter per sekon. Lalu T-nya 5 sekon. Ditanya, berapa jarak yang ditempuh mobil pada saat itu? Jarak berarti S. Lalu kita jawab,
Jadi sebelumnya kita harus mencari percepatannya dulu atau A-nya dulu menggunakan rumus Vt sama dengan V0 plus A kali T. Lalu kita masukkan angkanya, Vt-nya 10, V0-nya 0 plus A kali 5. Lalu kita hitung, A-nya berarti 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian baru kita cari jaraknya menggunakan rumus V0 kali T plus setengah AT kuadrat. V0-nya 0 kali 5 plus setengah kali A-nya tadi 2 kali 5 kuadrat. Lalu kita hitung, hasilnya 25 meter. Jadi jarak yang ditempuh mobil pada saat itu adalah 25 meter. Oke, lanjut sekarang nomor 3. Sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan 30 meter per sekon. Sudut elevasi yang dibentuk sebesar 53 derajat dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan awal pada sumbu X dan Y, tinggi maksimum, dan posisi X dan Y pada saat T sama dengan 0,5 sekon. Jadi kita tulis diketahuinya. Diketahuinya berarti V0 sama dengan 30 meter per sekon. Gravitasi atau G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Dan sudut elevasi atau alfa sama dengan 53 derajat. Lalu ditanya tadi kecepatan awal atau V0 pada sumbu X dan Y. Jadi kita cari yang V0 X dulu. Masukkan rumusnya V0 kali cos alfa. V0-nya 30, cos alfanya 53 derajat. Berarti 30 dikali nilai dari cos 53 derajat itu 0,6. Jadi hasilnya 18 meter per sekon. Jadi V0x atau kecepatan awal sumbu X yaitu jadi 18 meter per sekon. Lalu kita cari kecepatan awal pada sumbu Y. Masukkan rumusnya V0 sin alfa. Jadi V0-nya 30 kali sin 53 derajat. 30 dikali nilai sin dari 53 derajat adalah 0,8. Jadi hasilnya 24 meter per sekon. Jadi kecepatan awal pada sumbu Y adalah 24 meter per sekon. Lalu kita cari yang B, itu tinggi maksimumnya. Jadi cara cari tinggi maksimum itu Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2 kali G. Jadi 30 kuadrat kali sin kuadrat kali 53 derajat per 2 kali 10. Jadi 30 derajat 900. Lalu sin kuadrat dari 53 derajat jadi 0,8 kuadrat per 20. Jadi 900 kali 0,64 per 20. Berarti kita hitung sama dengan jadinya 576 per 20 sama dengan 28,8 meter. Jadi tinggi maksimumnya adalah 28,8 meter. Lalu yang terakhir ditanya posisi pada saat
T-nya 0,5 sekon. Jadi kita cari posisi yang Y-nya dulu, gunakan rumus V0x kali T. Tadi V0-nya sudah kita cari, V0x-nya itu 18 dikali 0,5 karena yang ditanya waktunya 0,5 sekon. Jadi hasilnya 9 meter. Lalu kita cari posisi Y. Cara carinya V0Y kali T dikurang 1/2 YT kuadrat. Masukkan 24 kali 0,5 min setengah kali 10 kali 0,5 kuadrat. Jadi kita hitung hasilnya 10,75 meter. Jadi posisi sumbu Y pada saat T-nya 0,5 sekon adalah 10,75 meter. Nah, soal selanjutnya nomor 4. Batu diikat dengan benang lalu diputar. Panjang benang 40 cm sebanyak 1200 putaran dalam 2 menit. Berapa kecepatan linear dan percepatan sentripetalnya? Pertama, yang harus kita ketahui itu kita hitung dulu F-nya, frekuensi. Hitung frekuensi itu dari putarannya dibagi 2 menit, yaitu 120 detik. Berarti frekuensinya 10 Hz. Lalu kita hitung juga R-nya. R-nya itu jari-jari 40 cm. Dijadikan meter berarti 0,4 meter. Lalu kita hitung juga W-nya. Sebelum bisa menjawab soalnya, W-nya itu 2 dikali Pi kali F frekuensi. 2 dikali Pi dikali 10. Jadi W-nya itu 20 Pi. Nah, selanjutnya langsung saja kita hitung kecepatan linearnya. Berarti menggunakan rumus V sama dengan W kali R. W-nya itu tadi kita sudah hitung 20 Pi dikali R-nya 0,4. Berarti V-nya 8 Pi M per S. Lalu yang kedua, yang B, percepatan sentripetal itu AS. Rumusnya itu W kuadrat dikali R. W-nya tadi sudah kita hitung 20 Pi kuadrat dikali dengan R itu 0,4. Jadi hasilnya 400 Pi kuadrat dikali 0,4. Jadi hasilnya 160 Pi kuadrat. Sekian video penjelasan mengenai soal fisika yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.